Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman semua yang saya hormati, saya muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa kembali hadir dalam virtual online untuk melanjutkan proses perkuliahan kita dalam mata kuliah ilmu hadis. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang kedudukan hadis dalam syariat Islam. Yang pada intinya, para ulama sepakat bahwa hadis memiliki kedudukan yang sangat signifikan, sangat urgen dalam agama kita, yaitu sebagai sumber hukum. Sebagai sumber hukum setelah Al-Quran atau di samping Al-Quran. Ada dua pernyataan ulama di dalam menjelaskan tentang kedudukan hadis dalam syariat Islam. Ada ulama yang mengatakan bahwa dia menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Quran, tapi ada juga pernyataan dia menjadi sumber hukum di samping Al-Quran. Dan itu membawa implikasi makna yang berbeda. Kedudukan hadis dalam syariat Islam ini itu kemudian mendapatkan justifikasi dalil, baik sifatnya naqli, Al-Quran dan Sunnah atau hadis, maupun argumentasi akli. Dan itu semua sudah teman-teman sudah pahami itu, sudah membaca berbagai macam materi yang telah saya bagikan dalam program Bentera. Teman-teman tinggal membaca itu dan dibantu dengan uraian saya dalam video seperti ini. Teman-teman semua yang saya hormati, kali ini kita akan membahas tentang fungsi hadis. Jadi, karena dia punya kedudukan yang sangat urgen dalam agama ini, maka pertanyaan berikutnya adalah apa fungsinya? Para ulama kita menjelaskan bahwa di antara fungsi hadis, jadi ulama sepakat hadis itu berfungsi sebagai penjelasan terhadap Al-Quran. Dia bayan. Itu nanti kita bisa baca dalam beberapa ayat. Litubayyina linnas ma nuzila ilaihi. Litubayyina linnas ma nuzila ilaihi. Jadi untuk menjelaskan apa yang Allah turunkan pada mereka. Jadi Rasulullah itu diutus oleh Allah dengan Al-Quran, yang kemudian Al-Quran itu diberikan penjelasannya oleh Rasulullah, didakwahkan oleh Nabi, maka dakwah Nabi terhadap Al-Quran, baik pada sisi ucapan, perbuatan, maupun ketetapan, itulah yang kemudian menjadi hadis. Jadi hadis itu adalah penjelasan Rasulullah terhadap pesan-pesan wahyu yang dia terima, wahyu yang berbentuk Al-Quran. Penjelasannya kemudian bisa melahirkan sifat-sifat yang berbeda-beda. Jadi ada beberapa bentuk bayan, ada beberapa macam-macam bayan, macam-macam penjelasan yang diberikan oleh Rasulullah, oleh hadisnya terhadap Al-Quran. Misalnya, yang pertama ada istilah bayan tafsir. Bayan tafsir. Jadi ini adalah penjelasan Rasulullah dalam hadisnya
yang fungsinya menjelaskan kandungan dari ayat. Jadi penjelasan yang bersifat penjelasan. Jadi bayan atau tafsir. Kata tafsir itu sebenarnya penjelasan. Ya. Jadi Rasulullah menjelaskan lebih jauh apa makna dari ayat-ayat yang dia terima itu. Ya. Itu disebut dengan bayan tafsir. Nanti contohnya itu misalnya Al-Quran mengatakan bahwa "Faman syahida minkum syahra falyasum." Barang siapa yang melihat bulan maka berpuasalah. Dan kemudian ayat ini dijelaskan oleh Nabi dengan hadisnya, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Berpuasalah karena melihat bulan, ya, dan berbukalah karena melihat bulan. Jadi satu sisi juga nanti ini menjadi contoh dari bentuk bayan kedua, bayan takrir. Ya, bayan takrir, ya, bayan yang memperkokoh, ya, penjelasan Al-Quran. Jadi hadis "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi" itu merupakan penegasan, pengokohan, ya, takrir terhadap pesan Al-Quran, "Faman syahida minkum syahra falyasum." Ya. Sebenarnya hadis ini juga sekaligus menghapus, ya, berbagai macam model, ya, di dalam orang memulai ibadah puasa. Dalam agama kita paling tidak dikenal dua model, ya, dua metode. Ya, ada metode ru'yah, melihat bulan, dan ada metode hisab, menghitung. Nah, ini sangat relevan, ya, dengan nanti kita beberapa hari ini kita akan masuk Ramadan, dan biasanya perdebatan kapan dimulai Ramadan itu sangat ditentukan oleh ru'yah dan hisab. Bagi kelompok yang ru'yah, maka dia akan menunggu munculnya bulan. Dan itu tadi sesuai dengan hadis Nabi ini, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru ru'yatihi." Tapi kalau orang yang berpegang pada metode hisab, maka dia sudah menghitung dari sebelum hilal dilihat, dan dia sudah bisa memperkirakan dari hasil hitungannya bahwa Ramadan bisa jatuh di sini pada tanggal begini. Itu contoh dari bayan takrir dan bayan tafsir. Jadi sebenarnya bayan tafsir itu juga sudah sekaligus mewakili dari berbagai macam bentuk bayan. Ya. Jadi yang pertama tadi bayan tafsir, ya, penjelasan yang bersifat penjelasan. Ya. Yang kedua bayan takrir, penjelasan yang bersifat memperkokoh, mempertegas apa yang disebut oleh Al-Quran. Yang ketiga, ada yang disebut dengan bayan tafsir. Ya, bayan tafsir. Ini adalah penjelasan Rasulullah untuk merinci. Jadi sifatnya merinci apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Ini lebih banyak pada aspek-aspek ibadah. Ya, aspek-aspek ibadah. Ya, misalnya Al-Quran menegaskan aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Ya, pada aspek sholat misalnya, kita tidak akan kita dapatkan dalam Al-Quran bagaimana gerakan sholat itu, bagaimana bacaan sholat itu, apa yang kita baca ketika ruku, ketika sujud, ketika duduk antara dua sujud, ketika tahiyat.
Kita tidak menemukan itu di Al-Quran. Maka perincian dari aqimus sholat itu dirinci dalam hadis. Meskipun dalam hadis kemudian juga memberikan penegasan umum. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Tetapi pada akhirnya Nabi menyampaikan pada sahabat-sahabatnya secara kaulia apa bacaan-bacaan dalam sholat. Jadi pada aspek gerakan itu fi'liya Nabi, sahabat hanya melihat bagaimana gerakan Nabi sholat, tapi pada sisi bacaan-bacaan dalam sholat itu aspek kaulia. Aspek kaulia. Itu contoh dari bayan tafsir. Jadi hadis-hadis Nabi itu merinci perintah-perintah Al-Quran yang bersifat umum, yang bersifat global. Ya, hanya menyampaikan pesan umum saja, aqim sholat, dirikan sholat. Tapi bagaimana gerakannya, apa bacaannya, kapan waktu kita sholat, itu semua diuraikan di hadis Nabi. Ya, Al-Quran hanya mengatakan inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Ada waktu-waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Tapi batasan-batasan waktunya itu tidak ada di Al-Quran, itu ada di hadis. Demikian pula tentang perintah zakat. Wa atuz zakat. Keluarkan zakat. Nah, persoalannya apa materi zakatnya, apa objek zakatnya, berapa nilai zakat itu tidak ada di hadis. Tidak ada di Al-Quran. Yang ada di hadis. Hadislah yang menjelaskan bahwa ini objek zakat, ini materi zakat, ini nilai yang mesti dikeluarkan untuk kita mengeluarkan zakat. Itu semua ada di hadis. Jadi hadis itu yang merinci hal-hal yang global, hal-hal yang umum yang ada di Al-Quran. Jadi sudah ada 3. Ya. Jadi bayan tafsir, bayan takrir, dan bayan tafsir. Nah, yang keempat ada menyebut dengan bayan taksis. Bayan taksis. Apa itu bayan taksis? Bayan taksis adalah penjelasan Nabi yang mengkhususkan. Jadi penjelasan yang bersifat khusus. Jadi tadi yang Al-Quran umum dia khususkan. Dia taksis, dia batasi secara khusus. Ya, apa contohnya? Ya, misalnya ayat Al-Quran tentang perintah untuk memotong tangan bagi pencuri. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangannya. Tapi sejauh mana batasan tangan yang dipotong itu ditaksis oleh hadis. Ya, hadislah yang memberikan batasan ya, bahwa di sini ya Anda mesti potong. Bahkan pemotongan tangan itu kemudian tidak hanya pada secara mutlak dipraktekkan gitu, juga mesti dilihat motivasi kenapa dia mencuri. Jangan sampai mencurinya karena faktor kebutuhan, dia butuh makan misalnya. Pada hal-hal tertentu saya kira Khalifah Umar bin Khattab itu tidak mengkisas ya, pencuri yang kebetulan mencurinya itu punya motivasi kebutuhan yang sangat primer. Ya. Jadi itu contoh dari bayan taksis ya, ketika hadis ya, membatasi, mengkhususkan penjelasan Al-Quran yang bersifat umum. Ya, yang bersifat umum. Jadi bayan tafsir, bayan takrir, bayan tafsir, bayan taksis. Nah, yang kelima, ada orang menyebut dengan bayan nasah. Ya, bayan nasah. Itu penjelasan Al-Quran yang menghapus kandungan Al-Quran. Hanya ini masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Ya, apakah hadis itu boleh menghapus kandungan Al-Quran? Nah, sangat tergantung dalam melihat kedudukan hadis itu. Kalau dia berada di bawah Al-Quran, kalau hadis itu berada di bawah Al-Quran, maka secara mutlak tidak mungkin
sumber hukum kedua menghapus sumber hukum pertama. Tetapi kalau kita mengambil pandangan bahwa hadis itu menjadi sumber hukum di samping Al-Quran, dia setara posisinya, maka mungkin saja dia bisa menghapus kandungan Al-Quran itu. Nah, sebagian ulama misalnya mencontohkan tentang warisan. Warisan itu petunjuk Al-Quran adalah semua orang itu berhak mendapatkan warisan dari pewaris. Ya. Tetapi kemudian kan mungkin ini masuk kategori taksis ya. Kemudian kan Nabi menjelaskan bahwa la wasiyat liwa. Mohon maaf. Ini penjelasan tentang perintah wasiat. Ya, bukan waris, tentang wasiat. Ya, wasiat itu kan jelas ayatnya. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan lil wasiyah lil walidain. Ini kewajiban untuk berwasiat kepada keluarga. Ya, tetapi kemudian hadis menyampaikan la wasiyata li warisin, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Jadi seakan-akan hadis Nabi la wasiyata li warisin itu menghapus pesan ayat kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan lil wasiyah lil walidain wal aqrabin. Jadi ya, ini bayan nasakh yang sekali lagi ini masih diperdebatkan. Yang keenam orang menyebut dengan bayan tasri. Ya, bayan tasri itu ketika Al-Quran, ketika hadis membuat hukum baru yang belum ada hukumnya dalam Al-Quran. Jadi dalam agama kita ada dua pembuat hukum syari, hukum syariat itu Allah dan Rasulullah. Ya, jadi karena Rasulullah itu sebagai pembuat hukum selain Allah, maka hadis-hadisnya itu seringkali menetapkan hukum-hukum baru yang belum ada di Al-Quran. Ya. Apa contoh dari bayan tasri ini? Ya, saya kira dia menetapkan hukum baru ketika ahli waris yang membunuh pewaris kemudian tidak menghilangkan haknya. Jadi Al-Quran itu menetapkan hukum umum bahwa semua ahli waris berhak mendapatkan warisan. Nah, tetapi kemudian beberapa hadis menjelaskan bahwa kalau ahli waris itu membunuh pewaris, jadi kalau ada seorang anak membunuh bapaknya, anak itu secara biologis, secara hukum syariat, dia berhak mendapatkan warisan dari bapaknya. Tetapi kalau anak ini membunuh bapaknya sebagai pewaris, maka anak ini kehilangan hak waris. Ya. Demikian pula misalnya kalau perbedaan keyakinan. Orang tuanya Islam, anaknya tidak Islam, non-Muslim, dia pindah keyakinan misalnya, tidak mengikuti keyakinan bapaknya, maka perbedaan keyakinan itu juga menghapuskan hak warisnya pada bapaknya. Ya, jadi ini saya kira ada 6 yang saya ingin menjelaskan, ya 6 fungsi hadis tadi itu dari bayan tafsir, bayan takrir, bayan tafsil, bayan taksis, bayan nasakh, dan bayan tasri. Ya, masih ada beberapa istilah, beberapa nama ya dari bayan-bayan ini. Ada namanya bayan tabsir, ada bayan ta'yin, ya. Tapi saya kira itu mengandung makna yang sama. Ya. Tapi sekali lagi, nama-nama yang berbeda ini hanya menjelaskan sifatnya. Ya, sifat umumnya adalah sebagai penjelasan. Ya, penjelasan yang kemudian dia bisa mentaksis, bisa merinci, bisa menghapus, bisa membuat hukum baru. Ya, itu saya kira yang ini. Nah, kemudian teman-teman juga saya kira bisa membaca pandangan dari Mustafa As-Sibai
ya, tentang fungsi hadis, ya paling tidak ya dia pada intinya ya mewakililah bayang-bayang ini. Jadi menguatkan atau mempertegas, kemudian membatasi, mentaksis dan membuat. Ya, itu yang saya kira ini. Jadi teman-teman silakan mengelaborasi lebih jauh. Ya, ini saya kira hanya pengantar ya dalam proses kuliah ini yang kita lakukan secara virtual, secara online. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.